Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dila Swastiti, PJ Akademik Kalkulus, tutor asrama ITB tahun 2022-2023. Di video ini aku bakal eh, review sedikit tentang data hingga dan juga latihan soal tipis-tipis mengenai di data hingga. Oke, langsung aja kita ke review materi yang pertama. Di sini kita balik dulu ke definisi data hingga itu apa. Data hingga itu deret suku-suku yang dijumlahkan dari suku pertama, suku kedua, ketiga, sampai ke N yang menuju ke tak hingga. Bisa dituliskan dalam notasi sigma, N sama dengan 1 menuju tak hingga, AN, dengan AN itu anggota bilangan real. Jumlah total seluruh ini bisa disebut SN atau barisan jumlah parsial. Barisan jumlah parsial itu kalau S1 berarti jumlah dari suku ke-1 sampai suku ke-1, S2 suku 1 sampai 2, S3 suku 1 sampai 3, Sn berarti jumlah dari suku 1 sampai suku ke N. Oke, deret itu ada dua jenis, ada deret yang konvergen sama divergen. Deret yang konvergen itu berarti limit jumlah parsialnya, limit barisan jumlah parsialnya itu ada nilainya. Misalnya ini ya, bisa dituliskan limit N menuju tak hingga Sn sama dengan S. Contohnya biar lebih kebayang, misalnya ini 1 min 1 per N. Itu kalau kita hitung kan 1 dikurangi 1, 0, 1 kurangi setengah, setengah, 1 kurangi sepertiga, 2 per 3, 1 kurangi seperempat, 3 per 4, dan seterusnya. Sampai 1 dikurangi 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu kan nilainya menuju ke 0 ya, berarti 1 dikurangi 0 itu 1. Kalau digambarkan dalam grafik itu bisa ini bentuknya dari setengah, dari 0, setengah, 2 per 3, 3 per 4, sampai 1. Jadi ada asimtot menuju 1. Berarti limitnya itu ada. Itu dia artinya deret itu konvergen. Kalau deret yang divergen gimana? Artinya nggak punya limit. Limitnya itu bukan berupa angka. Misalnya tak hingga. Contohnya ini ya. AN-nya tuh 1 plus N. Berarti 1 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Berarti kalau digambarkan dalam grafik juga nggak bakal ada asimtotnya ke 1 kayak yang di sini ini ya. Bakal terus naik, terus sampai ke tak hingga. Nggak punya batas. Artinya deret tersebut divergen. Gitu. Oke. Deret-deret tak hingga itu punya sifat linear. Jadi misalnya deret A ini sigma N sampai dengan 1 sampai dengan tak hingga AN dan sigma N sampai dengan 1 sampai tak hingga BN itu konvergen, dan juga ada konstanta C yang anggota dari bilangan real. Misalnya kalau dua-duanya konvergen ya, berarti kalau dikali C, deret tersebut dikali C itu sama dengan ini. Suku-sukunya, setiap sukunya dikali C itu sama aja C dikali penjumlahan setiap sukunya. Dan juga karena dua-duanya konvergen berarti dijumlahin bisa. Sigma AN plus BN itu sama dengan sigma AN ditambah sigma BN. Gitu. Kalau sigma AN itu divergen dan juga ada konstanta C yang konstanta tersebut tidak sama dengan 0 dan C otomatis termasuk bilangan real. Kalau data tersebut dikalikan sama dengan C, itu bakal deret AN dikalikan C, hasilnya tuh bakal sama aja divergen karena N-nya divergen. Jadi dikaliin konstanta berapapun bakal tetap divergen. Gitu. Ingat-ingat sifat dari deret konvergen sama divergen ini. Oke, jadi deret tak hingga itu ada deret khusus. Deret khususnya itu ada 3, deret geometri, harmonik, sama deret teleskopik. Deret khusus ini disebut khusus karena bentuknya tuh unik dan juga pembuktian kekonvergenannya tuh beda. Bisa dipakai khusus untuk tiap jenisnya. Misalkan ini deret geometri, pasti kita nggak asing lah ya. Deret geometri itu kita sering banget ketemu di SMA. Bentuknya ini kalau ada yang lupa, A plus A R tambah AR pangkat 1 tambah AR kuadrat tambah dan seterusnya. Ditulis dalam notasi sigma seperti ini. Nah, deret geometri itu bersifat konvergen jika dan hanya jika R mutlaknya itu kurang dari 1. R itu rasio ya.
R kurang dari 1. Jika dan hanya jika. Jadi misalnya kalau R-nya kurang dari 1 berarti dia konvergen. Kalau dia konvergen atau R mutlaknya kurang dari 1, berarti limit N menuju tak hingga AN-nya tuh menuju 0. Limit N menuju tak hingga N-nya sama dengan 0. Artinya juga limit N menuju tak hingga Sn sama dengan S. Karena konvergennya tadi berarti bisa dihitung limitnya. Nah, rumusnya itu khusus untuk geometri, Sn sama dengan A per 1 min R. Ini sering banget kita pakai selama SMA. Counternya, jadi kalau R mutlak kurang dari 1, kita bisa menyimpulkan deret geometri tersebut konvergen. Tapi belum tentu gimana ya? Gini. Jadi R mutlak kurang dari sama dengan 1 itu konvergen, artinya limit N menuju tak hingga AN-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau limit N menuju tak hingga AN itu tidak sama dengan 0, berarti otomatis dia divergen, kebalikannya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita nemuin, misalnya kita lagi nentuin ini nih, kita lagi ngelimitin AN dari sebuah deret geometri, kita dapatnya sama dengan 0. Itu belum tentu dia konvergen. Karena syaratnya konvergen itu R mutlak kurang dari 1. Kalau dia konvergen, berarti limitnya sama dengan 0. Kalau limitnya sama dengan 0, belum tentu konvergen. Ini balik lagi ke materi UTBK ya. Oke, lanjut ke deret harmonik. Deret harmonik itu, nih, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N. Kalau dilihat sekilas itu, 1 per N kan 1 dibagi tak hingga, berarti kan 0. Sukunya itu menurun dan apa ya, kayak ada batasnya gitu ya. Tapi ini nih. Kita coba pakai yang tadi ya. Kita coba buktiin deret harmonik itu nggak konvergen walaupun ada nih, bisa kelihatan ujungnya itu 0. Dengan cara kita limitin AN-nya. AN-nya kan 1 per N, berarti limit N menuju tak hingga N sama dengan limit N menuju tak hingga 1 per N sama dengan 0. Nah, limitnya tuh sama dengan 0. Dia punya limit sama dengan 0, tapi belum tentu dia itu konvergen. Karena kalau kita buktiin pakai uji deret yang bakal aku bahas nanti, itu tuh sebenarnya deret harmonik ini dia divergen gitu. Jadi walaupun limitnya sama dengan 0, belum tentu dia tuh konvergen. Tapi kalau limitnya tidak sama dengan 0, itu pasti divergen. Oke, lanjut ketiga, yaitu deret teleskopik atau deret kolaps. Deret teleskopik itu bentuknya unik karena ini ya, 1 per A 1 min 1 per A2 ditambah 1 per A2 min 1 per A3 dan seterusnya. Kalau dinotasin dalam sigma kayak gini. Deret teleskopik atau kolaps ini konvergen, pasti konvergen. Jadi kalau ada yang bentuknya kayak gini, ini pasti konvergen. Dan untuk menghitung nilai Sn-nya, jumlah deretnya itu 1 per A1 min 1 per AN per 1. Gitu. Oke. Lanjut ke contoh soal untuk materi ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada nomor 1, 4 per 3, tambah 4 per 9, tambah 4 per 27, dan seterusnya. Apakah konvergen atau divergen? Jika konvergen, tentukan limit N menuju tak hingga Sn alias jumlahnya. Oke, jadi kelihatan ya dari sini deretnya bentuk apa? Deret geometri dengan AN atau suku pertama dengan A atau suku pertama itu 4 per 3 dan R-nya itu sepertiga. R-nya itu sepertiga, berarti R mutlaknya kurang dari 1. Tadi gimana sifat deret geometri? Kalau R mutlak kurang dari 1 berarti artinya dia konvergen. Kalau dia konvergen berarti kita bisa tahu Sn-nya. Sn-nya khusus untuk deret geometri itu cara menghitungnya sama dengan ini. A per 1 min R. A-nya 4 per 3, 1 min R-nya 1 per 3, hasilnya 2. Oke, lanjut nomor 2. Periksa kekonvergenan. Sigma N sama dengan tak hingga
n sama dengan 1 sampai tak hingga n per 3 per 2n pangkat 3 plus 2n. Untuk memeriksa kekonvergenan dari yang kayak gini, kita pertama banget kita tentuin limit n menuju tak hingga an-nya. Kita hitung limitnya itu. Bisa dilihat di sini, limit n menuju tak hingga n pangkat 3 per 2 n pangkat 3 plus 2n sama dengan ini masing-masing pembilangnya dibagi n per 3 dibagi n pangkat 3. Jadi n pangkat 3 per n pangkat 3 hasilnya 1. Terus 2 n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 hasilnya 2. Ditambah 2n bagi n pangkat 3 hasilnya 2 per n kuadrat. Karena ini 2 per n kuadrat, kalau n-nya menuju tak hingga berarti 2 dibagi tak hingga alias 0. Jadi tinggal 1 per 2. Berarti limitnya adalah setengah. Karena limitnya itu tidak sama dengan 0, ya kan? Limitnya setengah, berarti dia tidak sama dengan 0. Artinya dia divergen. Jadi deret ini bisa kita simpulkan divergen. Oke. Terus lanjut kita ke nomor 3. Cepat aja ya. Periksa kekonvergenan. Sigma N1 sampai tak hingga 1 per K plus 2 K plus 3. Jika konvergen, hitung Sn. Sebenarnya ini bisa kita gimana ya, otak-atik sendiri gitu loh. Kelihatan dari bentuk ini 1 per K plus 2 K plus 3 itu kemungkinan besar kalau bentuknya kayak gini itu adalah deret teleskopik. Bisa dibentuk ulang jadi kayak gini. Kalau nggak percaya cobain aja. Kalian samain penyebutnya, terus pembilangnya disesuaikan, nanti hasilnya bakal balik lagi ke soal. Jadi ini sama dengan ini. Oke, karena dia deret teleskopik, berarti dia pasti konvergen. Cara menghitungnya itu, kenapa dia pasti konvergen nih? Bisa kelihatan dari sini ya. Coba kita hitung mulai dari K sama dengan 1. Berarti kan 1 per 3 min 1 per 4. Ditambah 1 per 4 min 1 per 5. Tambah 1 per 5 min 1 per 6 dan seterusnya. Nah, min 1 per 4 tambah 1 per 4 itu kan, ini kan sifatnya walaupun ada dalam kurung boleh dibuka aja kurungnya. Karena sama-sama penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi ini saling menghilangkan. Jadi akhirnya tersisa yang awal sama akhir aja. Yang awal sepertiga min 1 per n plus 3. Nah, karena tinggal ini, kita bisa ngitung Sn-nya. Pakai limit lagi. Limit n menuju tak hingga Sn. Limit n menuju tak hingga, Sn-nya tadi sepertiga min 1 per n plus 3. Ini kan berarti 1 per tak hingga 0. Berarti tinggal sepertiga. Jadi limitnya sama dengan sepertiga. Jadi Sn sama dengan 1 per 3. Gitu. Sekian. Lanjut ke Oke, kita lanjut ke review materi yang kedua. Tadi kita udah bahas deret khusus yang jumlahnya ada 3, deret geometri, harmonik, sama teleskopik. Di sini deret yang nggak khusus itu biasanya adalah deret positif. Deret positif itu dikatakan sebagai deret positif jika ini ya, sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an, dengan an-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti dia deret positif gitu. Deret positif itu punya cara uji, teknik-teknik pengujian yang banyak dan bisa diterapkan ke semua deretnya, nggak khusus gitu. Ada 6 uji. Yang pertama adalah uji jumlah terbatas. Ini sebenarnya udah kelihatan tadi ya di deret geometri. Uji terbatas itu sigma n itu konvergen jika Sn terbatas di atas. Jadi ini kelihatan yang grafik yang di awal tadi. Makin n-nya semakin besar, Sn-nya semakin menuju ke satu titik yang sama, yaitu 1 misalnya tadi ya, di 1 min 1 per n. Itu uji jumlah terbatas. Oke, yang kedua ada uji integral. Ini uji integral ini emang agak ribet dan biasanya jadi pilihan terakhir di pengujian deret positif. Tapi nggak apa, kita harus pelajari cara menguji dengan teknik uji integral itu sigma n. Kita cari dulu ya. Kita anggap an itu sama dengan fungsi. Jadi kan biasanya an di sini emang fungsi. Kita ambil fungsi fn sama dengan an. Berarti sama aja fx dengan x anggota bilangan real.
Jika f(x) atau fungsi yang ada di deret ini kontinu, positif, dan tak naik pada selang 1 sampai tak hingga, maka sigma an atau deret yang akan kita uji itu konvergen jika dan hanya jika integral fungsi yang kita ambil tadi, fungsi an itu yang sama dengan an, dx itu konvergen. Gitu. Jadi deret akan konvergen jika dan hanya jika integral fungsinya itu konvergen. Itu inti dari uji integral. Contohnya nanti kita bahas di contoh soal. Oke, uji yang ketiga itu uji deret P. Ini sering banget dipakai. Kalian harus pastiin kalian hafal ini. Ini bisa kita pakai buat uji deret harmonik yang tadi kita bahas. Jadi ini ya, sigma K sama dengan 1 sampai K hingga 1 per K pangkat P. Sifatnya itu konvergen jika P lebih besar dari 1, divergen jika P lebih besar dan sama dengan 1. Sama dengan 1. Tuh. Dan harmonik tadi kan sigma 1 per N. 1 per N kan kita bisa anggap aja dia P. Punya pangkat P yang sama dengan 1. P sama dengan 1 di sini masuk ke divergen. Bener kan? Tadi deret harmonik itu divergen walaupun limitnya limit an-nya tuh menuju 0. Gitu. Oke. Lanjut ke uji yang keempat yaitu uji banding. Uji banding ini kita bandingin deret yang mau kita ketahui kekonvergenannya sama deret lainnya yang lebih sederhana. Yang bisa kita ketahui kekonvergenan atau divergenannya. Itu. Jadi biasanya kita ambil yang lebih besar atau lebih kecil nilainya, tergantung ya. Jadi kalau misalnya ini kita mau mencari tahu kekonvergenan AN, sigma AN, deret AN, berarti kita bisa pakai BN yang lebih besar dari AN. Kalau BN yang notabene lebih besar dari AN itu konvergen, berarti otomatis AN itu konvergen gitu. Karena AN itu kan posisinya lebih kecil dari BN ya. Kalau yang besar aja konvergen, apalagi yang kecil berarti makin konvergen gitu dong. Terus kalau misalnya ini kita mau nguji BN itu dengan ambil AN yang nilainya lebih kecil dari dia. Kalau kita punya deret AN itu divergen, berarti otomatis BN itu divergen juga karena AN yang posisinya di kiri BN, dia divergen. Yang lebih kecil aja udah divergen, udah tak hingga, apalagi yang lebih besar, wah makin tak hingga lagi. Jadi intinya gitu, uji banding. Oke, sebenarnya ini masih kayak uji banding ini tuh masih intuitif banget ya. Biasanya tuh lebih sering kita pakai uji banding limit. Karena nentuin pembandingnya yang divergen atau konvergen tuh kadang susah. Jadi kita pakai uji banding limit. Uji banding limit ini lebih general lah, bisa pakai nih. Kita ambil pembanding juga, tapi nggak harus lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau ini kan kita harus nentuin, oh ini lebih besar dari AN. Kalau ini AN lebih kecil dari BN. Kan kadang susah ya kita nentuin lebih besar atau lebih kecil. Kita pakai uji banding limit. Kalau di uji banding limit, kita ambil aja pembanding sembarang yang bentuknya mirip gitu. Nggak tahu tuh lebih besar atau lebih kecil, pakai aja. Ini ya. Rumusnya limit N menjadi hingga AN per BN sama dengan L. Kita cari limit dari ini. Kalau kita ketemu nilainya L, kita tentu ini L-nya ini di antara 0 sampai tak hingga atau enggak. Kalau iya berarti dia kekonvergenan antara AN sama BN itu bersamaan. Jadi misalnya kita ambil BN sebagai pembanding, kita tahu konvergenan BN, misalnya BN itu konvergen, karena L-nya ada di antara 0 sampai tak hingga, berarti AN itu konvergen, gitu. Terus kalau misalnya L-nya sama dengan 0, ini agak khusus sih, kalau L sama dengan 0, dan BN konvergen, alias pembandingnya itu konvergen, berarti AN itu konvergen. Tapi kalau BN-nya divergen, belum bisa, belum ada kesimpulan. Kita harus pakai uji limit, uji kekonvergenan yang lain. Gitu. Salah satunya ini, ada uji hasil bagi. Uji hasil bagi itu kurang lebih sama, cuma kita pembandingnya tuh pakai AN plus 1. Gitu. Syaratnya kalau deret positif AN,
limit n menuju tak hingga dari an plus 1 per an sama dengan rho. Kalau rho kurang dari 1 konvergen, rho lebih besar dari 1 divergen, rho sama dengan 1 tidak dapat disimpulkan. Jadi ini tuh general banget ternyata, ada berbanding apapun bisa. Bentuk grade-nya bagaimanapun bisa dipakai karena ini tinggal an plus 1 bandingnya. Gitu. Jadi ini ada banyak uji-uji. Gimana cara makainya? Kan nggak mungkin kita pakai 6 uji ini buat nentuin ke konvergen satu deret doang. Cara gampangnya itu ini di summary. Kalau AN, sigma AN itu deret positif, langkah pertama banget kita tentuin ini N menuju tak hingga ya. N menuju tak hingga N tidak sama dengan 0. Kalau iya, berarti dia divergen. Kalau misalnya dia sama dengan 0, limitnya sama dengan 0, lanjut ke step kedua. Tuh. Step keduanya, kalau AN-nya itu mengandung N kuadrat, N faktorial, Rn, R pangkat N, N pangkat N, kita pakai uji hasil bagi. Kalau nggak mengandung ini, tapi N-nya berbentuk fungsi rasional, misalnya pangkatnya konstan. Pangkat konstan itu maksudnya pangkatnya itu nggak berupa N, ini kan pangkatnya berupa N ya. Alias teriterasi terus 1, 2, 3. Kalau pangkatnya konstan, misalnya 2, 3, 4 gitu. Kita pakai uji banding limit aja. Dibanding limit. Oke. Kalau dari sini nggak ada kesimpulan, berarti kita lanjut ke step yang keempat. Ini ya, berarti gagal itu berarti tidak dapat kesimpulan misalnya tadi ya. Kalau ini sama dengan berarti tidak ada kesimpulan. Kalau di sini tidak ada kesimpulan juga, kita pakai ini. Kenapa pakai ini di pilihan terakhir? Karena ini lumayan susah. Uji integral lumayan susah, uji banding lumayan susah, uji jumlah terbatas itu susah karena kita harus gambar grafiknya. Uji integral kita harus integralin, uji banding kita harus bandingin mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Gitu. Oke, lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut contoh soal. Di sini ada deret yang penyebutnya adalah bilangan ini faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, dan seterusnya. Bisa kita tulis sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga n, dengan n-nya itu berarti 1 per n faktorial. Kita mau tahu konvergenannya, berarti kita uji dulu pakai limit n menuju tak hingga dari an. Berarti limit dari 1 per n faktorial sama dengan 1 per tak hingga 0. Karena limitnya sama dengan 0, berarti kita belum bisa menentukan konvergenannya. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Tadi pakai yang cara tadi ya. Karena di sini A ini mengandung n faktorial, berarti kita pakai uji hasil bagi. Uji hasil bagi berarti pakai ini ya, limit n menuju tak hingga n plus 1 per an. Tinggal kita jumlahin aja, masukin. Ini n-nya diganti n plus 1 untuk pembilang, terus penyebutnya tetap 1 per n faktorial. Ini bisa lah ya. Dijabarin sendiri, nanti bakal kelihatan penyebutnya n plus 1, berarti dia tak hingga, 1 bagi tak hingga 0. Karena rho sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0, kurang dari 1, artinya dia konvergen. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Tentukan kekonvergenan ini 1 per K ln K dengan uji integral. Gimana uji integral tadi? Ini akan konvergen jika integralnya konvergen. Integral dari apa? Integral dari fungsi an-nya. Ini kita ambil ya, fx sama dengan 1 per x dan x. Ini. Dengan x-nya lebih besar sama dengan 2. Ini batasnya. Oke. Sebenarnya gampang sih. Tinggal masuk-masuknya aja. Kita ubah dalam bentuk integralnya. Berarti batasnya 2 sampai tak hingga 1 per x dan x dx. Karena kita nggak bisa integralin tak hingga, kita pakai limit ini. Kalian jangan lupa ya materi-materi bab sebelumnya. Kita pakai lagi limit s menuju tak hingga 2 sampai s, integral 2 sampai s.
Karena ln X itu lumayan susah diintegralin, kita ubah jadi U. Kita misalnya jadi U sama dengan ln X, berarti DU per DX, turunan dari ln X itu berarti balik lagi yaitu 1 per X. Tinggal masukin, jadilah ln S min ln 2. Ln S ketika S-nya sama dengan tak hingga, berarti tak hingga dong. Tak hingga dikurangi ln 2 tetap tak hingga, berarti dia divergen gitu. Oke, lanjut soal nomor 3. Ini kita nyari kekonvergenan dari deret ini. Cara yang pertama, seperti biasa, kita cari limit n menuju tak hingga an-nya. Ini bisa lihat di sini. Limitnya sama dengan 0, berarti kita lanjut ke next step. Kita pakai uji banding limit karena ini mengandung n yang pangkatnya konstan. Ya, pangkatnya konstan dengan 2. Fungsi rasional yang berpangkat konstan. Berarti kita pakai uji banding limit aja. Kita membandingin sama ini yang lebih sederhana. 1/5n. Kita tahu ya 1/5n itu divergen. Ini deret harmonik yang dikaliin 1/5. Ingat sifat linear tadi, kalau deret itu divergen dikaliin konstanta berapapun, misalnya ini 1/5, bakal tetap divergen gitu. Oke, kita bandingin sama 1/5n. Ya, masukin limit n menuju tak hingga a n per bn. Terus ini ketemu ya limitnya sama dengan 1. Berarti karena dia 1, dia posisinya ada di antara 0 sampai tak hingga. Karena itu berarti kekonvergenannya adalah bersamaan. Karena bn divergen, berarti dia juga divergen. Jadi kesimpulannya deret ini divergen. Gitu. Oke. Ini udah aku sebutin tadi ya, deret P. Deret gampang lah ya, ini 1 per pangkat n, 1 per k pangkat P-nya kurang dari 1, berarti dia divergen. Ini yang aku sebutin tadi di awal. Dia deret harmonik dikaliin konstanta, di mana deret harmonik itu pakai uji P divergen, berarti dia divergen. Oke. Oke, kita lanjut ke review materi yang ketiga. Itu tentang deret ganti tanda. Jadi ada deret yang bentuknya unik nih. A1 min A2 tambah A3 min A4. Jadi tandanya berganti-ganti, makanya disebut deret ganti tanda. Gitu. Dinotasiin dalam sigma, bentuknya kayak gini. N sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat N plus 1 AN. Ini yang bikin ganti tanda ya. Notasi ini bikin ganti tanda. Oke. Punya sifat konvergen jika dan hanya jika ini deret ganti tanda tuh konvergen jika dan hanya jika AN-nya tuh menurun. AN-nya menurun tuh berarti ini sepanjang sini makin A1 banding A6 tuh A6 lebih kecil, makin kecil gitu. Menurun. Dan juga limit N menuju tak hingga AN itu sama dengan 0. Artinya dia konvergen. Oke, ingat-ingat deret khusus ini. Lanjut ke konvergenan mutlak dan bersyarat. Deret itu disebut konvergen mutlak jika AN mutlak dimutlakin konvergen. Jadi sigma AN yang mutlaknya itu konvergen, maka deret tersebut konvergen mutlak. Kalau sigma dari AN itu konvergen, tapi kalau sigma AN mutlaknya itu divergen, berarti deret tersebut konvergen bersyarat. Gitu. Kalau mutlaknya konvergen mutlak. Kalau mutlaknya divergen, tapi AN-nya konvergen, dia konvergen bersyarat. Oke, untuk mengetahui dia konvergen mutlak atau bersyarat itu kita pakai uji hasil bagi mutlak. Hasil bagi mutlak sama kayak uji hasil bagi, cuma ditambahin mutlak aja. Gitu. Dan ini juga sama.
Kalau sama dengan 1 tidak ada kesimpulan. Kalau kurang dari 1 berarti dia konvergen mutlak. Kalau dia lebih dari 1 berarti dia divergen. Gitu. Ini ada teorema penukaran tempat. Kalau deret AN itu konvergen mutlak, berarti dia suku-sukunya ditukar-tukar kemanapun boleh dan nilainya bakalan tetap gitu. Suku-sukunya misalnya ini ya, deret ini tuh konvergen mutlak, berarti nih A1 dipindah di belakang, A6 dipindah di tengah atau gimana pun itu bebas, hasilnya bakal tetap konvergen dan nilainya pun sama. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini kita ada 1 min setengah plus sepertiga min seperempat, berarti dia deret ganti tanda. AN-nya 1/n, berarti dia deret harmonik yang berganti tanda gitu. Karena dia deret harmonik, berarti AN-nya semakin lama semakin besar, N-nya semakin besar tapi AN-nya makin menurun. Karena dia menurun dan juga kita bisa cari tahu nih limitnya. Limit N juta hingga AN-nya itu sama dengan 0. Berarti deret ini konvergen. Easy kan? Easy sekali. Oke, lanjut ke nomor 2. Di sini ada deret ganti tanda berarti ya. Kalau ada ini berarti deret ganti tanda N kuadrat per 2N. Kalau dijabarin bisa dalam bentuk kayak gini. Nah, karena bisa kita lihat ya, suku-sukunya itu enggak menurun. Setengah 1, 98, 1. Naik turun malah. Berarti dia nggak bisa pakai ini. Nggak bisa pakai uji yang biasanya. Kita harus pakai uji hasil bagi. Let's go uji hasil bagi, limit N juta hingga AN plus 1 per AN. Kita tinggal ubah pembilangnya jadi N plus 1. Yang bawah tetap ya, N kuadrat per 2N. Per 2 pangkat N. Jadi tinggal kita beda-bedain. Ini ke sini, ini ke sini. Coret. Tersisa ini. N juta hingga, kalau dia penyebut berarti ini 0, tinggal setengah. Berarti rho-nya kurang dari 1. Karena kurang dari 1 berarti dia konvergen. Kita sini nomor 3. Sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga cos N faktorial per N kuadrat. Ini kita mau uji mutlak. Konvergen mutlak or not. Jadi ya, kalau kita uji mutlak AN-nya, berarti di sini cos-nya dari rentang 0 sampai 1. Cos kan dari min 1 sampai 1 ya rentangnya. Tapi kalau mutlak berarti cuma sampai 0 sampai 1. Itu. Nah, ini bisa kita bandingin sama 1 per N kuadrat yang konvergen. Deret P yang pangkatnya lebih besar dari 1, berarti dia konvergen. Karena dia konvergen dan di kanan berarti otomatis ini konvergen. Pakai uji banding. Dia konvergen di kanan berarti yang lebih kecil dia otomatis konvergen juga. Nah, karena karena mutlaknya itu konvergen, berarti deret ini itu konvergen mutlak. Gitu. Dia konvergen mutlak. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Ada deret yang bentuknya gini. Dia berarti deret ganti tanda juga 1 per akar N. Nah, ini sama dengan 1 per akar N. Seperti biasa, bisa kita ketahui dengan cara kayak gini ya. AN-nya makin lama makin menurun. Kalau makin menurun bisa lanjut ke kita cari limitnya. Limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Berarti deret ini konvergen. Khusus deret ini AN itu konvergen. Coba kita cek deret mutlaknya. Kalau kita mutlakin kan berarti ini deret ganti tandanya hilang ya, udah nggak ada. Tinggal sigma 1 per akar N sebagai yang tak hingga. 1 per akar N kan sama aja 1 per N
pangkat 0,5. Kalau kita ini kan bentuknya ini kan bisa pakai uji deret P. 1 per N pangkat P dengan P-nya itu sama dengan 0,5. Karena 0,5 berarti dia kurang dari 1. Berarti dia divergen. Karena mutlaknya, kan kita mutlakin ya. Deret mutlaknya itu divergen, tapi deret tidak mutlaknya itu konvergen. Berarti deret ini konvergen bersyarat. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut kita review materi lagi yang keempat. Setelah kita belajar deret ganti tanda, deret mutlak, deret konvergen mutlak, dan bersyarat, lanjut kita ada deret pangkat. Deret pangkat itu ada deret pangkat dalam X, bentuknya notasinya seperti ini. Sigma N sama dengan 0 sampai T hingga AN X pangkat N. Jadi yang beriterasi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai T hingga itu pangkatnya. Ya, itu deret pangkat dalam X. Apa aja sih yang mau kita ketahui dari deret pangkat dalam X? Yang pertama tuh kita cari titik X anggota R agar deret itu konvergen. Dan juga menentukan nilai dari deret pangkat. Gitu. Himpunan kekonvergenan deret pangkat dalam X itu bisa satu titik, selang, dan seluruh R. 1 titik 0, artinya jari-jari kekonvergenannya 0. Kalau himpunan kekonvergenannya berbentuk selang dari min R sampai R, berarti jari-jarinya R. Kalau himpunan kekonvergenannya itu seluruh bilangan real, berarti jari-jarinya tak hingga. Gitu. Ada juga deret pangkat dalam X min A. Sama aja, cuma ini yang dipangkatin itu X min A. Dan sifat-sifat dari himpunan kekonvergenannya pun sama. Kalau di satu titik bukan sama dengan 0, tapi A. Terus intervalnya dari A min R sampai A plus R. Tapi jari-jarinya sama aja sih. Contoh pemakaiannya gimana, pengaplikasiannya gimana nanti di contoh soal. Oke, dari deret pangkat ini kita bisa melakukan operasi-operasi. Namanya operasi deret pangkat. Misalnya ini ya, ada AN, sigma A, N, X pangkat N. Sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Sama dengan SX. Berarti operasi deret pangkatnya misalnya kita mau menurunkan sekali deret pangkat ini. Berarti kita turunin aja masing-masing sukunya. A0 karena dia konstan diturunin 0 dong, hilang. A1X berarti tinggal A1. Ini jadi 2, A2X, 3A, 3X kuadrat dan seterusnya. Itu salah satu contoh dari operasi deret pangkat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan himpunan kekonvergenan dari deret berikut X pangkat N per N per 1, 2 pangkat N. Pakai uji hasil bagi mutlak berarti seperti biasa ya, N per 1 per AN mutlakin diperoleh ini N per 1 per N plus 2 dikali mutlak X per 2. Dari mana ini? Dijabarin satu-satu. X N plus 1, N plus 2, ya, N plus 1 plus 1, N plus 2, 2 N plus 1. Dibagi, berarti kan samanya dikali tapi dibalik. Xn per N plus 1, 2 pangkat N. Gitu. Di sini, dari sini kan bisa N plus 1, N plus 2 kita kelompokin. Terus Xn, X pangkat N dikali X. Bisa kita coret Xn-nya tinggal X. Terus 2 pangkat N, 2 pangkat N dikali 2. 2 pangkat N bisa kita coret, tinggal 2. Jadi limitnya sama dengan mutlak X per 2. Dari sini kita bisa tentuin jadi kekonvergenannya, selangnya. Agar konvergen mutlak berarti rho kurang dari 1. Artinya ini harus kurang dari 1. Jadi X mutlak kurang dari 2. Jadi himpunan konvergenannya itu ada di selang min 2 sampai 2. Jadi jadinya berapa? 2. Gitu. Terus lagi, itu kan himpunan konvergenan dari deret berikut. Seperti biasa kita pakai hasil bagi mutlak. Bisa kalian cermati sendiri ya. Hasilnya itu mutlak X min 1 kurang dari 1.
limitnya itu tadi mutlak X min 1. Karena kita mau dia konvergen berarti harus kurang dari 1. Mutlak, kalau kita buka mutlaknya kan jadi dia ada di rentang min 1 sampai 1. X min 1 ada di rentang min 1 sampai 1. Di ini kita tambah 1 jadi X, tambah 1 jadi 0, tambah 1 jadi 2. Berarti himpunan kekonvergenannya berada di selang 0 sampai 2. Tapi jadi-jadinya itu 1. Oke, kira-kira begitu. Oke, jeng-jeng, sampailah kita ke deret ke bagian deret Taylor dan Maclaurin, serta aproksimasi. Sebenarnya deret Taylor itu apa? Jadi misalnya kita ada fx sama dengan C0 tambah C1 X min A, C tambah C2 X min A kuadrat. Jadi kita punya deret yang intinya bentuknya kayak gini lah. Gitu, sama dengan fx. Kalau kita mau mengoperasi, ini kan sama aja deret pangkat ya, deret pangkat. Ingat deret pangkat dalam X min A tadi, nah kayak gini kan. Itu kalau kita melakukan operasi deret pangkat, yaitu kita turunin sekali, 2 kali, 3 kali, bentuknya bakal kayak gini. Ini sebenarnya tinggal turunin aja, C0 diturunin, hilang, C1. Tinggal X min A diturunin jadi C1 doang. Ini berarti 2C2, X min A, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai turunan yang ketiga. Gitu. Kalau misalnya dari bentuk ini, kita substitusikan. Kan masih X min A bentuknya. Kalau X sama dengan A, gimana? Berarti kalau di ini, di F yang paling atasnya, X sama dengan A berarti FA. Channel to channel, C1 tetap C1. Tapi X min A, karena A ini sama dengan X, berarti X min X sama dengan 0. 0 kali angka berapapun bakal 0. Berarti tinggal C1 aja. Di sini juga tinggal C1 ditambah 0. Jadi tinggal C1 aja. F aksen A juga tinggal 2 faktorial C2 aja. F aksen A sama dengan 3 faktorial C3. Jadi yang ini suku-suku belakangnya pada hilang semua. Kalau kita substitusikan X sama dengan A. Nah, coba kita balik. C0 sama dengan FA, C1 sama dengan F aksen A, C2 sama dengan F aksen A per 2 faktorial. Di sini ya. Ini juga sama. Dan seterusnya sampai Cn sama dengan F turunan ke N A per N faktorial. Nah, dari ini kan ada channel C1, C2, C3, dan seterusnya sampai Cn. Kalau kita tulisin bentuknya kayak gini nih. Cn, kan kayak deret ya. Nah, deret Taylor itu ketika kita pakai deret dalam X min A dengan C-nya itu dari sini kita substitusikan ini ke fungsi ini. Di sini C0 sama dengan FA. C1 jadi F aksen A, C2 jadi F aksen A per 2 faktorial. C3 F aksen A per 3 faktorial dan seterusnya gitu. Jadi deret yang dimaksud deret Taylor ini deret pangkat yang C0, C1, C2-nya itu berupa deret juga yang berasal dari operasi turunan deret awalnya. Kayak muter aja gitu, makanya bikin pusing. Tapi intinya diingat-ingat aja bentuknya kayak gini. Nah, deret Taylor itu ketika kita substitusiin X sama dengan A. Ketika A sama dengan 0, atau alias X sama dengan 0, itu namanya deret Maclaurin. Gitu. Jadi bedanya cuma ini aja sih, deret Taylor sama Maclaurin. Nah, X sama dengan A, X sama dengan 0. Oke, biasanya deret Taylor itu kita pakai sebagai sarana aproksimasi. Misalnya kita punya fx gitu, yang angkanya tuh aneh lah, desimalnya jelek gitu. Kita aproksimasiin pakai deret Taylor polinom ya gitu. Kita jumlahin. Jadi deret Taylor kan ini ya, berderajat n itu maksudnya sampai ujung yang terakhir itu n.
Biasanya kita kalau aproksimasi nggak sampai N tak hingga sih, biasanya cuma N sama dengan 6, N sama dengan 3, N sama dengan 4 gitu. Jadi sampai turunan ke-4-nya aja, ke-5-nya aja, ke-6-nya aja. Karena kalau sampai tak hingga, pusing. Oke, terus aproksimasi polinom Maclaurin derajat N. Sama aja, cuma kita ubah X-nya jadi 0. Otomatis ini nggak ada pangkat-pangkat X min A nggak ada, tapi tinggal X kuadrat aja. Terus ini ujungnya jadi X pangkat N. Fungsinya X-nya sama dengan 0 gitu. Terus karena kita aproksimasi pasti ada galat. Aproksimasi kan berarti bukan nilai sebenarnya ya, ada selisih. Nah, selisihnya itu kan galat atau error. Selisihnya dicari dengan rumus ini. Rnx sama dengan F turunan N plus 1, turunan ke N plus 1, C per N plus 1 faktorial dikali X min A N plus 1 dimutlakin. Dengan C itu ada di antara X dan A. Aplikasinya gimana kita nanti lihat langsung di contohnya. Oke, sampailah kita ke contoh soal terakhir, yaitu mengenai aproksimasi menggunakan deret Taylor atau Maclaurin. Contoh soal ini ada nomor 1. Tentukan batas galat jika len 0,9 dihampiri dengan polinom Taylor berderajat 4. Dengan diketahui fx sama dengan len x dan a sama dengan 1. Serta turunan kelima dari fungsi len x yaitu adalah 24 per x pangkat 5. Tadi udah kita bahas di review materi tipis-tipis ya. Cara mencari galat itu menggunakan Rnx. Karena di sini kita pakai n-nya sama dengan 4, berarti R4x sama dengan F n plus 1, berarti kan 5. C per n plus 1 faktorial, berarti 5 faktorial dikali x min 1 pangkat n plus 1. N plus 1 berarti 41 alias artinya 5. Di sini yang mau kita aproksimasikan 0,9, berarti x sama dengan 0,9. Terus karena kita udah ketahui ini F pangkat 5, F turunan ke-5 C-nya berarti kan 24 per X pangkat 5, tapi ini C berarti 24 per C pangkat 5. Terus ini ada ini 1 per 5 faktorial, X-nya tadi 0,9 tinggal masukin aja. Tadi kan di awal kita udah bahas kalau C itu berada di antara X dan A. X-nya sini 0,9, A-nya itu 1. Berarti kita ambil aja angkanya ada di sini. Ambil aja yang paling dekat lah. Itu 0,9. Kalau C-nya sama dengan 0,9, berarti kita tinggal masukin aja di sini. Tinggal coret-coret 24 per 5 faktorial sama dengan 1 per 5. Terus ini 1 per C pangkat 5, berarti 1 per 0,9 pangkat 5. 0,9 min 1 berarti 0, min 0,1. Sebenarnya min 0,1. Tapi karena dimutlakin jadi sebenarnya nggak ngaruh ya. Ini min atau plus gitu. Tinggal dihitung pakai kalkulator dan hasilnya adalah 3,378 kali 10 pangkat min 6. Ya, segampang itu. Jadi biasanya kalau dari Taylor, Maclaurin itu kita harus cari batas galatnya, errornya, atau enggak kita pakai hampiran, kita menghampirinya itu. Biasa kita kalau pakai aproksimasi ya udah kita hitung satu-satu dari turunannya ini. Kalau dari sini kan kita udah diketahui ya dari soal dikasih tahu F turunan ke-5-nya itu berapa. Kadang harus kita cari sendiri. Dari turunan 1, 2, 3 sampai ke 5-nya. Gitu. Jadi banyak-banyakin latihan aja. Oke, kira-kira sekian review materi dan contoh soal dari aku. Semoga bermanfaat. Maaf banget aku ngomongnya ngebut, walaupun ngebut videonya juga jadinya lama. Ya, semoga membantu lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.